Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman pendengar podcast Duta Pustaka. Kembali lagi dengan saya Ayu Novitasari atau teman-teman bisa sapa Ayu Nosa. Jadi di sini kita kedatangan narasumber dari tim internal Duta Pustaka yang akan membahas bagaimana caranya kita bisa menerbitkan buku atau karya kita agar tidak ribet ya teman-teman. Di sini kita sapa dulu. Halo Mbak Imaya. Halo Mbak Nosa. Oke, Mbak Im ini teman-teman sebagai senior project manager di Duta Pustaka. Jadi nanti teman-teman di sini akan mendapatkan informasi bagaimana karya-karya teman-teman bisa diterbitkan dan bisa melalang buana ya Mbak Im ya, bisa sampai kepada tangan pembaca. Oke. Oke Mbak Im, untuk yang pertama bisa nih perkenalkan dulu kepada teman-teman pembaca podcast Duta Pustaka. Oke, terima kasih Mbak Nosa atas kesempatannya untuk kenalan dulu. Selamat pagi kalau kalian nonton ini pagi hari, selamat sore kalau nontonnya sore hari. Perkenalkan, saya Iim, biasa dipanggil Mbak Iim juga sama rekan-rekan tim yang lain, tapi biasanya sama penulis juga dipanggil Pak Iim atau Mas Iim, Bu Iim, ya macam-macam mereka manggil saya. Mungkin karena nggak tahu kalau misalkan saya mbak-mbak yang masih muda gitu ya. Jadi inilah penampakannya yang rekan-rekan penulis sering berinteraksi dengan saya. Ya Mbak Im seperti ini, seorang mbak-mbak yang masih cukup muda seperti itu. Untuk jabatannya sendiri kalau di Duta Pustaka, saya kebetulan sebagai project manager sudah sekitar 2 tahunan saya ada di Duta Pustaka dari tahun 2023. Terus perlu ini nggak? Perlu saya kasih tahu nggak singkat ceritanya awal mula saya di Duta Pustaka? Apa nggak perlu nih? Boleh banget dong, biar teman-teman tahu nih. Oke. Jadi dulu saya itu sebagai ini ya, awal mula itu magang sebagai penulis artikel. Penulis artikel, kemudian lambat laun saya diberi kesempatan untuk menjadi koordinator penerbitan gitu. Jadi dari koordinator penerbitan itu lambat laun sampai akhirnya saya sampai di tahap saat ini yaitu menjadi project manager seperti itu rekan-rekan. Jadi saya dulu seorang penulis berita aja, semacam berita, artikel gitu-gitu. Sampai akhirnya yang memandu rekan-rekan penulis untuk berkarya seperti itu. Gitu kali ya, Mbak Nosa. Jadi itu sekilas ya teman-teman. Jadi Nosa di sini tuh pengen tahu nih, Mbak Im. Jadi gimana? Tanggung jawab utama menjadi project manager tuh apa aja sih Mbak Im? Gimana ya, namanya project manager mah ya pertama merencanakan project. Jelas dong merencanakan. Kalau nggak direncanakan berarti ya nggak bisa gitu. Jadi pertama itu kita mesti merencanakan proyek yang akan berjalan itu nantinya seperti apa. Termasuk dari pengelolaannya nanti gimana, kemudian pemantauannya setiap naskah. Jadi naskah penulis A, biasanya dari sekian banyak penulis, itu nanti dipantau oleh satu project manager, seperti itu. Jadi memang tugasnya mengawasi, tapi cuman kelihatannya aja mengawasi gitu. Cuman kan kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau apa, itu termasuk tanggung jawab project manager. Seperti itu. Ya seperti project manager pada umumnya gitu. Cuman ini di ranah penerbitan buku. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang manage semua tentang proses penerbitan karya teman-teman nanti itu ditangani oleh teman-teman tim project manager. Begitu ya Mbak Im ya? Betul sekali.
Ini pasti, teman-teman pendengar podcast Data Pustaka juga ingin tahu nih, Mbak Iim. Jadi Mhm. gimana caranya tuh langkah-langkah dalam penerbitan naskah nih, Mbak Iim? Soalnya kan kebanyakan teman-teman tuh mikirnya nerbitin buku tuh kayak ribet banget, terus kayak, Mmm, banyak banget yang harus dilaluin kayak gitu. mhm Jadi mhm. gimana nih biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman itu bisa menerbitkan karyanya dengan cara gak ribet, Mbak Iim? Kalau misalkan ada seorang penulis yang menganggap bahwa menerbitkan buku itu ribet, itu berarti belum ketemu aja sama kita, belum ketemu aja sama Detak Pustaka gitu menurut saya ya. Soalnya kalau sejauh ini yang ribet itu bukan menerbitkan bukunya, tapi menyusun naskahnya. Jadi kalau ada yang tanya, "Ini gimana nih caranya pertama-tama kita mau nerbitin buku?" Ya tentu pertama kali kalian harus punya naskahnya dulu dong. Kalau nggak punya naskah, kita nggak bisa nerbitin. Jadi rekan-rekan penulis kalian siapkan naskah yang sudah jadi dan siap untuk dikirim ke penerbit. Nggak harus sempurna, karena ketika naskah kalian masuk ke kita juga bakal ngolah sedemikian rupa biar jadi cakep. Cakep isinya, cakep tampilannya, juga cakep semuanya, pokoknya gitu. Kayak gitu. Jadi siapkan naskah dulu. Beres siapin naskah, nanti bisa menghubungi nih admin kita. Kita punya banyak admin yang siap respon secepat mungkin dan sangat komunikatif ya. Dan tentunya juga solutif. Rekan-rekan kita itu solutif semua, tim-tim kita itu solutif semua gitu. Jadi rekan-rekan nanti kirim naskah. Biasanya kalau dari Detak Pustaka sendiri itu ada kualifikasi naskah-naskah tertentu gitu ya. Tapi itu bukan untuk ditolak, bukan untuk kita tolak, tapi lebih untuk mengkhususkan ini naskah fiksi kah, naskah novel kah, atau naskah KTI seperti itu. Jadi biar tahu nih tahapan lengkapnya itu seperti apa dan lebih bisa menyesuaikan nih cocok apa enggak gitu antara penulis, naskah sama penerbit gitu. Jadi setelah itu nanti bakal diarahkan sama admin, pokoknya bakal dipandu lah, dipandu sampai beres. Terus kemudian nanti dari project manager atau asistennya, nanti ada asisten project manager yang bakal menghubungi rekan-rekan penulis, menghubungi, dan itulah dimulainya tahapan-tahapan untuk menerbitkan buku atau memproses terbitnya buku itu. Pertama, ini Mbak Nusa, kita perlu bahas nggak nih tahapannya dari mulai awal sampai akhir nih? Tapi singkat aja gitu. Perlu Kayak gitu. banget dong, Mbak Iim. Oke. Perlu banget dong. Jadi biar ada pandangan teman-teman calon penulis ini gimana caranya bisa menerbitkan, naskahnya. Kan pasti pendengar kita nih ada yang baru atau mau menerbitkan buku pertamanya, Mbak Im, Oh gitu. gitu, oke. Tapi memang benar sih, benar. Di beberapa penulis yang saya jumpai itu benar-benar kebanyakan itu penulis-penulis yang memang pertama kali menerbitkan karya di kita. Jadi mereka benar-benar sangat terbantu dengan proses kita menerbitkan dan cara komunikasi kita juga seperti itu. Langsung aja ya. Setelah naskah kalian kirim ke admin, nanti admin bakal ngasih naskah itu ke tim project manager, nanti asisten project manager bakal hubungi kalian, nanti akan dipandu tahapannya. Yang pertama, nanti naskah itu bakal masuk proses editing, gitu. Editing ini sebenarnya nggak yang merubah esensi isi bukunya, tapi kita melakukan kayak proofreading, kemudian kita melakukan editing yang misal ada typo gitu, ada yang salah bahasa atau kurang keselarasan bahasa gitu-gitu, kita perbaiki di situ. Jadi ada tim editornya. Nah, tim editor kita juga nggak yang asal-asalan gitu. Kita sudah mengkualifikasi per per tim gitu, ada editing khusus KTI, kita juga punya editing khusus fiksi, kita juga punya editing non fiksi. Jadi benar-benar naskah itu masuk ke editor yang sudah pasti mumpuni gitu, sudah pasti mumpuni. Nanti di samping penulis mendapat hasil editing, penulis juga bakal dapat masukan dari editor. Misalnya masukan, "Ini judulnya kayaknya baiknya gini, Kak," gitu. Atau enggak, "Sinopsisnya kayaknya bagusnya gini nih, yang lebih menarik," gitu. Jadi banyak
tim-tim editor kita itu ngasih masukan yang bisa memberikan opsi lain gitu untuk penulis. Tapi itu semua tergantung penulis lagi. Penulis bisa mengambil opsi itu ataupun tidak. Jadi fleksibel gitu. Itu pertama editing. Beres editing kita bikin cover. Cover juga kita udah terkenal banget lah, pokoknya cover kita mah cakep-cakep banget gitu. Udah. Terus desainer kita juga yang nggak yang abal-abal gitu ya. Memang benar-benar bagus gitu. Mau bikin cover yang ilustrasi khusus bisa. Mau bikin ilustrasi yang kayak gimana juga bisa pokoknya. Terus mau minta cover yang sesuai penulis inginkan atau diserahkan semuanya ke penerbit juga bisa gitu. Jadi semua tahapan-tahapan itu tetap melakukan komunikasi aktif gitu loh dengan penulis seperti itu. Beres cover, beres editing, lanjut ke layout. Layout ini penataan konsep gitu ya, konsep buku. Semuanya bakal dikonsep sebaik mungkin, didesain senyaman mungkin untuk para pembaca sampai naskahnya itu benar-benar bagus. Bagus dari segi kualitas isi, juga kualitas visualnya seperti itu. Setelah beres itu semua, majulah ke tahap penerbitan. Penerbitan juga kita punya tim penerbitan yang memang benar-benar mumpuni ya. Kalaupun memang ada kendala nantinya yang berurusan dengan Perpusnas, tim penerbitan kita sudah menjamin dan bisa nge-backup permasalahan itu sampai naskah benar-benar bisa terbit. Seperti itu. Itu sih Mbak Nusa, jadi sampai terbit, sampai cetak pun kualitas kita juga udah nggak bisa diragukan lah pokoknya. Gitu, tahapannya cuman segitu. Cuman itu rekan-rekan cuman cukup nyiapin naskah aja. Nyiapin naskah, kirim ke kita, udah beres. Nanti kita yang ngatur gitu. Oke Mbak Im. Nah, tadi tuh terbesit dari panjangnya proses yang dilakukan oleh teman-teman project manager guna untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman penulis. Itu cara komunikasinya atau cara kolaborasinya dengan penulis gimana tuh Kak? Kan soalnya kan ini tadi kan pasti ada request seperti kayak request cover, terus kayak request pas waktu proses layout kayak gitu. Nah, itu cara kolaborasi dengan penulis gimana tuh Mbak Im? Jadi tuh gini, karena kebanyakan penulis-penulis kita itu jauh-jauh ya, dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah Indonesia Timur juga banyak sekali. Gak mungkin dong langsung datang ke kantor penerbitan kita gitu kan, gak mungkin. Nah, kita juga sudah memfasilitasi hal seperti itu ya, kita udah memikirkan yang sepanjang itu gitu ya, untuk nge-backup semua penulis yang ada di seluruh Indonesia ini, kita melakukan komunikasinya dengan via WhatsApp gitu. Jadi rekan-rekan penulis bisa berdiskusi dengan asisten project manager, dengan leluasa, bisa telepon, bisa WA, pokoknya bebas penulis mau gimana. Bahkan kita juga bisa kalau misalkan rekan-rekan penulis, biasanya komunitas ya, komunitas itu mengadakan Google Meet atau apa untuk melakukan proses atau pemantauan proyeknya, pemantauan penerbitan bukunya itu juga bisa gitu. Jadi kita benar-benar fleksibel. Penulis mau Google Meet, oke. Penulis mau Zoom, oke. Kalau mau teleponan juga bisa gitu, asal di jam kerja gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Terus untuk penyampaian tahap-tahapannya emang sebenarnya agak ini ya, kalau dipikir-pikir gimana ya cara kita tahu progresnya sampai mana gitu. Biasanya dari rekan-rekan project manager tanpa penulis ngabari pun kita udah ngasih update-nya sendiri gitu. Jadi Kak, hari ini kita ngerjainnya editing dulu ya gitu, atau enggak Kak ini kita mau ngerjain ini dulu gitu. Jadi kita aktif berkomunikasi. Memang kita tuh tim kita itu memang dituntut untuk benar-benar komunikatif gitu, komunikatif dengan penulis, dengan klien, dengan siapapun seperti itu kali Mbak Nusa ya. Oh oke, jadi karena kita ini bisa via online ya Mbak Im Ya ya, betul, jadi bisa tuh online. teman-teman ke Lamongan, ke office-nya kita, jadi dengan cukup komunikasi lewat online sudah bisa
ini ya berproses karyanya seperti itu kan Iya ya? betul, udah tinggal di rumah aja pokoknya mah beres. Ya, diserahkan semua ke tim Duta Pustaka seperti itu ya Boleh Mbak Im. boleh. Nah, ada hal yang unik nih yang perlu saya kulik ya Mbak Im. Iya, Pak. Ini gimana tuh tantangan terbesarnya dalam menerbitkan naskah dari teman-teman penulis nih? Kalau tantangan pasti ada ya, tantangan bahkan setiap hari gitu ya. Saya rasa itu ada tantangan gitu menghadapi Pasti penulis ada hal karena kan baru ya dari iya setiap penulis pasti gitu. pasti ada hal baru dan setiap penulis pasti berbeda gitu konsepnya. Jadi kalau tantangan sendiri itu mungkin bisa dikualifikasikan jadi dua ya. Tantangan menghadapi penulisnya juga tantangan dalam menghadapi tugas-tugasnya project manager itu sendiri gitu. Kalau misalkan dari penulis itu kadang saya beberapa kali menjumpai penulis itu sibuk sekali, sangat-sangat sibuk gitu, super sibuk pokoknya. Nah, kadang itu naskah udah dikirim, tapi beliau ini karena sangat sibuk sekali, jadi kadang proses previewnya, proses apa ya, preview kita ke penulis itu kadang memakan waktu yang lama gitu. Jadi itu akhirnya menjadikan tantangan juga bagi project manager yang mana dituntut untuk set gitu, harus sesuai dengan deadline-nya gitu. Tapi itu nggak masalah sih, karena memang kebanyakan kan penulis kita hebat-hebat ya, orang-orang hebat ya. Ada juga nih yang penulis lagi sibuk banget di luar negeri, lagi di Jerman juga masih ada gitu. Bahkan sampai sekarang pun naskahnya masih dipending dulu karena beliau pengen memperbaikinya dulu atau mau menyempurnakan dulu lah bahasanya gitu. Jadi itu cukup menantang sih ya bagi kita antara tugas project manager yang harus uh, sesuai dengan kondisi naskah yang memang harus diperbaiki dulu seperti itu. Gitu sih Vanessa sih. Oke. Terus untuk menghadapi contoh dengan, adanya penulis yang, sibuk ya, Mbak Im, Mm-mm. sedangkan kita, terus berproses agak sesuai dengan timeline yang ditentukan, itu gimana cara menanganinya dari teman-teman project manager? Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya saya komunikasikan dulu nih, Kak kalau misalkan gini misal nih, Kak kalau misalkan memang naskahnya belum beres, nggak apa-apa kita tunggu. Tapi nanti maaf ya kalau saya ngabarin terus gitu kan. Ya kan takutnya lupa ya kan banyak banget kan penulis kita kan banyak Iya banget benar. takutnya kelupaan gitu. Jadi upaya dari kita sendiri, tim kita sendiri tuh selalu sering ya, cukup sering nge-follow up gitu. Nge-follow up penulis-penulis yang memang sibuk sekali, tapi kita juga nggak bisa menekan penulis untuk, "Ayo kirim naskah," kan kita bukan dosen ya, kita bukan dosen Iya. yang mengejar-ngejar mahasiswa gitu. Jadi ya harus gimana, ya harus memang kita tungguin gitu. Memang penulis itu ada beberapa penulis yang memang pengen banget seperfect itu karyanya. Ada penulis yang memang yaudah pokoknya jalan dulu aja gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi untuk kita menghadapi penulis-penulis yang memang pengen perfect, kita nggak bisa nyalahin juga. Kita harus nunggu aja. Yang penting upaya kita selalu menjaga komunikasi dengan baik. Seperti itu, Mbak Nusa. Oke. Itu untuk tantangannya ya teman-teman para pembaca dan, pendengar Data Pustaka di sini. Nah, jadi Nosa pengen tahu juga nih dan teman-teman di rumah juga pengen tahu, mengenai momen nih, momen yang paling berkesan atau momen unik atau yang menyenangkan deh, yang pernah dialami oleh, Mbak Iim sendiri sebagai project manager. Oke, ini pasti ada dong. Di samping tantangan yang memang cukup banyak juga, tapi kita juga menemukan banyak hal baru ya, banyak hal baru yang apa ya, ibaratnya bikin nggak suntuk kerja gitu tuh ada, pasti ada. Kadang tuh ada nih penulis yang udah beres nih ya, udah beres, udah tinggal cetak, tiba-tiba penulis ini tuh apa ya, berubah pikiran gitu, pengen ganti judul. Ini kan bingung kan, bikin bingung. Nah, kayak momen-momen kayak gini tuh sebenarnya kayak dar-der-dornya apa ya,
proses gitu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita seru aja, kita enjoy aja. Terus kadang kita juga sesama tim gitu kayak, ya ampun, ngulang lagi ini mah gitu. Nah, memang itu terkesan lebih kayak apa ya, kayak kendala gitu. Tapi kita memiliki tim yang benar-benar nggak menganggap itu kendala, justru itu hal yang seru aja gitu. Itu contohnya salah satu. Terus ada lagi nih penulis yang tiba-tiba tuh curhat gitu. Itu juga lucu tuh menurut saya. Curhat tentang kadang ada yang curhat latar belakang penulisan bukunya. Terus ada juga yang curhat tentang hubungannya sendiri gitu. Jadi sambil nunggu buku terbit itu kita kan komunikasi terus ya dengan penulis. Itu tuh kadang bikin kita juga semakin dekat dengan penulis sampai akhirnya penulis itu uh, bisa curhat ke kita juga. Nah itu kan juga momen-momen yang berkesan ya bagi kita. Awalnya nggak kenal, awalnya nggak akrab, terus tiba-tiba kita akhirnya tahu sisi sisi lain dari penulis yang awalnya asing terus ternyata kita udah seakrab itu. Gitu sih Mbak Nosa sebenarnya banyak kesan-kesannya banyak banget. Tapi nggak bisa saya sebutin satu-satu. Oke, benar. Kalau untuk ini, Mbak Im, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, dari sekian banyak yang, sudah dialami oleh Mbak Im dari pertama kali masuk dan bergabung di, perusahaan Duta Pustaka ini, perusahaan penerbitan, jadi, bagaimana perasaan dari Mbak Im sendiri bergelut atau terjun di, dunia penerbitan nih, Mbak Im? Perasaan saya Iya, betul. senang, perasaan saya senang meskipun dulu itu sebenarnya cita-cita saya gak di sini gitu kan. Jadi Gitu ya? memang bukan cita-citanya di sini, tapi kebetulan saya tuh dari dulu benar-benar suka dengan buku. Suka dengan buku, saya suka banget baca buku, buku apapun. Terus dari kesukaan saya baca buku itu sempat terlintas dalam benak saya pengen jadi penulis juga. Tapi menurut saya belum ini ya, belum begitu pantas untuk berkarya sendiri gitu. Nah, di sisi lain juga saya tuh penasaran kok bisa buku ini kayak mana caranya bisa jadi buku. Nah dari situlah saya apa ya muncul minat kayaknya seru ya kalau misalkan saya mengenal lebih lanjut tahapan-tahapan pembuatan buku di sebuah penerbitan. Jadi karena memang yang awalnya kesukaan saya membaca buku akhirnya bermuara di sebuah karir yang mana membantu orang membuat buku. Itu seru sekali. Bahkan setiap hari menurut saya ada hal baru dan itu nggak bikin jenuh, kerjaannya nggak bikin jenuh, meskipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak apapun yang namanya pekerjaan pasti ada itu semua, tapi itu tidak membuat saya untuk pengen dah lah berhenti aja gitu, enggak, justru malah pengen selalu explore gitu karena dunia buku ternyata seluas itu, nggak cuma di dalam bukunya tapi proses pembuatannya pun semenarik itu. Gitu sih Mbak Nusa kalau saya. Oke. Kalau dari, pengalaman dari Mbak Im sendiri, Hmm? terus, yang saya tangkap itu gimana sih, Mbak Im prospek kerjanya gitu. Jadi di sini teman-teman selain ingin menerbitkan buku, teman-teman juga banyak yang penasaran nih, gimana prospek kerja di dunia karir penerbitan ini, seperti itu. Prospek kerja ya, kalau prospek Ya. kerja tuh tergantung masing-masing penerbit gitu. Kan beda ya dapur penerbit A, penerbit B, penerbit C itu kan pasti beda-beda. Cuman mungkin saya bisa ngasih gambaran secara umumnya aja ya. Kalau misalkan di penerbitan itu juga ya sama seperti perusahaan-perusahaan lain, ada bidangnya masing-masing. Kalau misalkan pengen berperan di pemasaran buku ya harus jago marketing. Kalau misalkan pengen berperan berkomunikasi langsung dengan penulis ya berarti komunikasinya harus bagus, harus interaktif kayak kayak gitu. Nah, jadi dari keahlian-keahlian yang sebenarnya skill-skill seperti itu kan nggak ini ya nggak ada
verifikasinya gitu ya, nggak bisa diverifikasi, udah kok jago banget nih komunikasi gitu, nggak bisa. Jadi tuh semua kan harus dilatih gitu kan, harus dilatih. Tapi kalau misalkan kita pede punya skill itu yang udah kita latih dari lama, ya kita bisa apa ya, grow up gitu loh, grow up dengan skill yang udah kita punya dari lama. Seperti kayak misal nih saya dulu tuh dari dulu saya tuh suka banget yang namanya nyatet nyatet besok mau ngapain, hari ini mau ngapain, pokoknya semuanya saya catetin gitu. Saya suka mencatat, saya suka membaca, dan pokoknya hal-hal yang berbau yang nggak ada di sekolah gitu, nggak ada di sekolah. Nah, dari situ ternyata malah justru hal-hal kecil yang selalu saya lakukan continue setiap hari itu, justru itu yang membawa saya ke saat ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian pengen berkarir di penerbitan juga sebenarnya nggak perlu ini ya, nggak perlu minder pengen, "Oh saya mau jadi project manager saya harus lulusan manajemen," gitu, enggak. Contohnya saya ini, jurusan hukum, tapi jadi project manager gitu. Kan nggak nyambung kan, harusnya minimal Betul. jaksa lah gitu kan harusnya ya. Iya, benar. Tapi saya juga nggak yang mencukupi jadi jaksa gitu. Jadi udah, pokoknya kalau misal memang dirasa punya skill itu, mulai aja gitu, mulai. Banyak kan penerbit-penerbit yang selalu buka lowongan atau kesempatan untuk magang gitu, udah ikut aja, join aja gitu. Karena dapur penerbitan itu seseru itu dan tidak membosankan. Jadi saya yakin siapapun yang memang tertarik dengan dunia buku itu nggak akan yang namanya bisa lepas gitu aja dengan karir penerbitan seperti itu. Itu menurut saya ya, karena seseru itu gitu. Nggak usah nunggu besok-besok lah, pokoknya mulai aja dulu gitu. Oke, itu ya teman-teman pendengar podcast Data Pustaka. Jadi ada insight baru. Jadi teman-teman yang tertarik juga di dunia karir penerbitan bisa tuh triknya diterapin. Jadi mulai aja dulu. Jadi jangan nanti-nanti nunggu-nunggu gitu. Kapan kayak gitu. Jadi Data Pustaka juga menyediakan magang ya, Mbak Im ya. Iya betul, Menyediakan sering kok magang. kita ngadain magang. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke Mbak Im, dari tadi tuh banyak hal-hal yang bikin Nosa penasaran kan ya. Jadi dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Im tadi, jadi kita tuh bisa berkarir juga di mana? Di penerbitan seperti itu. Yang sudah saya beritahu tadi, jadi Duta Pustaka tuh juga menyediakan program magang, ya Mbak Im ya. Pasti Iya betul. selalu ada aja informasi magang yang bisa kita share ke teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan dan bisa apply juga. Jadi di sini teman-teman yang penasaran banget nih bagaimana dunia penerbitan bekerja, bisa tuh gabung di program magang yang disediain oleh Data Pustaka. Nah, lanjut nih Mbak Im. Dari perbincangan yang sudah kita kita bicarakan tadi, banyak hal-hal yang menjadi saya lebih penasaran tuh. Tapi salah satunya adalah harapan Mbak Im nih untuk para teman-teman calon penulis nih yang karyanya ingin di-up seperti itu. Harapan untuk para penulis sebenarnya ini mah apa ya? Ya ini harapan dari penerbit yang bisa saya utarakan untuk para penulis gitu ya, lebih tepatnya. Harapannya kalau kalian pasti nggak asing dong dengan quotes dari Pak Sapardi Djoko Damono yang bilang, yang fana adalah waktu, kita abadi, kalau kata Pak Sapardi. Tapi kalau kata saya, yang fana adalah waktu, karya itu abadi. Seperti itu. Jadi,
karya itu ketika kita mengabadikan diri dalam sebuah karya, itu artinya kita sudah mengabadikan diri untuk sepanjang masa. Yang namanya karya nggak akan ada habisnya. Semakin lama, semakin dikenal, semakin lama juga nggak akan ada habisnya. Kalau misalkan kita hidup tanpa berkarya, ya sudah, kita akan habis oleh masa. Seperti itu. Mungkin harapan saya ya untuk penulis, tetaplah berkarya supaya abadi di dalam karya. Seperti itu, Mbak Nosa. Oke, itu kan untuk harapan kepada teman-teman calon penulis ya Mbak Im. Kalau untuk dunia penerbitan sendiri nih, harapan Mbak Im terhadap dunia penerbitan, gimana tuh? Kalau saya harapan di dunia penerbitan itu, saya berharap para penerbit ini tidak mempersulit penulis untuk berkarya. Contohnya, tidak mempersulit, kita sama-sama membantu para penulis untuk terus berkarya dengan baik dan merasa aman tentunya. Karena gak jarang saya menemui penerbit-penerbit yang tidak bertanggung jawab terhadap naskah-naskah penulisnya gitu. Nah, saya berharap adanya penerbit di Indonesia ini, mau indie, mau mayor, mau penerbit apapun, saya berharap bisa menjadi rumah berkarya ternyaman para penulis dan teraman gitu. Nggak cuma nyaman, tapi teraman juga. Penulis merasa karyanya aman, dilindungi oleh kita, dan merasa nyaman juga berkarya seterusnya. Seperti itu, Mbak Nusa. Oke, teman-teman. Kita udah berada di penghujung acara nih. Sebelum Nosa tutup, apa ada pesan nih dari Mbak Im untuk para pendengar podcast Detak Pustaka? Pesannya nggak jauh-jauh dari harapan ya. Pokoknya jalani aja, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak meraba. Udah itu aja, jalani aja. Nanti juga pasti bakal ketemu feel-nya di mana, asal punya tujuan. Seperti itu. Oke, kalau ngutip dari perkataan Mbak Iim tadi ya di awal, jadi teman-teman di sini yang takut atau teman-teman yang ragu untuk menerbitkan buku atau merasa susah atau merasa ribet, karena teman-teman belum ketemu aja nih sama penerbit Detak Pustaka. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti biasa ini di bawah udah ada informasi admin kita, jadi teman-teman jangan sampai ragu, ada sosial media. Saya juga teman-teman yang ingin mengempoin buku-buku apa aja yang sudah terbit di Detak Pustaka, ada marketplace kita juga. Jadi teman-teman please jangan ragu. Teman-teman di sini akan dibantu sampai finishing, sampai bukunya berada di teman-teman. Teman-teman pegang nih bukunya, terus sampai nanti buku-bukunya bisa terpajang di marketplace kami. Selain di marketplace, kita juga ada di mana Mbak Im? Di Gramedia Digital dan Playbook. Betul. Oke, terima kasih Mbak Im untuk kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa bincang-bincang ya mengenai seputar penerbitan, penulis, dan buku. Saya Ayu Novitasari, berterima kasih sekali lagi kepada Mbak Im sebagai Senior Project Manager Detak Pustaka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan ikuti keseruan podcast episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.